Pemirsa, Ayus Pagi kita awali dengan informasi 3 oknum kepala desa yang diduga terlibat korupsi jual beli seleksi perangkat desa di Sidoarjo, Jawa Timur diringkus polisi. Selain menangkap pelaku, polisi juga sita uang 1,1 miliar rupiah. Sebuah mobil milik oknum kepala desa ini dihentikan dan digeledah sejumlah anggota polisi di Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas langsung mencari barang bukti dugaan kasus jual beli seleksi perangkat desa. Hasilnya, sebuah kantong plastik kresek berhasil ditemukan setelah dibuka. Ternyata berisi gepokan uang tunai senilai 185 juta rupiah, diduga barang bukti penyuapan. Meski telah melakukan OTT terhadap 3 oknum Kades wilayah Kecamatan Tulangan, Sidoarjo dengan total uang 1,1 miliar rupiah yang disita. Pengembangan kasus modus jual beli seleksi perangkat desa terus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan pelaku lainnya. Serta memacu semangat terus kinerja kami dalam melaksanakan kegiatan pengungkapan kasus, termasuk juga bagaimana kami terus memantau dan mendampingi kinerja daripada desa ataupun perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kini para pelaku yang telah mengkhianati amanah masyarakat akan dijerat hukum yang berlaku. Sementara tindakan tegas aparat kepolisian sangat diperlukan untuk mewujudkan birokrasi bersih dari korupsi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramoda Putra, Ainus melaporkan. Pemirsa, aksi kabur dengan berputar-putar mengelilingi kendaraan dilakukan oleh Pak Ogah saat dirazia petugas Satpol PP di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pak Ogah tersebut bahkan terjatuh dan nyaris tertabrak kendaraan yang akan memutar balik. Seorang Pak Ogah langsung kabur saat mengetahui menjadi target razia oleh petugas Satpol PP di putaran Jalan Samanhudi, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Merasa terkepung, ia berusaha mengoceh petugas dan berlari berputar-putar mengelilingi sejumlah kendaraan yang terjebak macet. Meski sempat terjatuh dan nyaris terlindas kendaraan, namun ia kembali bangkit dan kembali berlari. Aksi tunggang langgang juga terjadi di kawasan Sawah Besar serta Gunung Sahari. Dalam razia ini sejumlah Pak Ogah dan juru parkir liar berhasil ditangkap. Razia digelar menyusul banyaknya aksi pemalakan berkedok juru parkir liar yang kerap meminta uang secara paksa dengan jumlah tak wajar. Ini kita lakukan penjagaan atau mobile patrol itu selama 24 jam. Nah, untuk mengantisipasi itu tentunya jukir-jukir ini kita berkoordinasi dengan Sudin Disub untuk mengatasi apakah mereka itu termasuk salah satu dari binaan penugasan dari atau bukan gitu loh. Nah, namun dalam hal ini kita tetap melakukan patroli. Selain melakukan razia, petugas Satpol PP Jakarta Pusat juga akan melakukan patroli secara rutin guna menciptakan keamanan dan ketertiban umum di Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Seorang anak buah kapal menganiaya teman kerjanya dengan senjata tajam di Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku sakit hati dibuli oleh korban yang sebelumnya sempat berpesta minuman keras. Dalam rekaman CCTV, seorang anak buah kapal melakukan penganiayaan sesama teman kerjanya dengan menggunakan senjata tajam di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Korban dan pelaku yang berdiri tak jauh dari sebuah kapal yang sedang bersandar, namun tiba-tiba pelaku mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya dan melakukan penganiayaan. Korban kritis dengan luka di bagian perut kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Atmajaya, Jakarta Utara. Gimana? Pelaku ditangkap polisi beberapa jam saat bersembunyi di sebuah kapal yang tengah bersandar di dermaga Muara Baru. Motif kejadian lantaran pelaku sakit hati dibuli oleh korban yang sebelumnya sempat berpesta minuman keras. Bahasa kelakuan daripada si pelaku ini, tersangka ini dibilang seperti anak kecil. Hal inilah kemudian yang menyebabkan pelaku merasa tidak terima, kemudian seketika langsung cekcok adu mulut
sempat dilerai juga oleh rekan-rekannya, tapi kemudian berlanjut di bawah kapal ya. Sampai dengan akhirnya sempat mau berunding, tapi akhirnya dilakukan penusukan oleh pelaku terhadap korban. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah kendaraan yang sedang melaju di Jalan Raya Palima, Ciomas, Serang, Banten menabrak pagar rumah dan 1 unit sepeda motor yang ditumpangi 3 orang pelajar. Akibat kecelakaan ini, 1 pelajar mengalami luka berat. Sebuah kendaraan jenis sedan menabrak sebuah sepeda motor yang ditumpangi 3 orang pelajar hingga menghantam pagar rumah warga di Jalan Raya Palima, Ciomas, Kabupaten Serang, Banten. Kecelakaan ini pun menggemparkan warga sekitar. Diduga pengemudi sedan berinisial ADT mengalami epilepsi sehingga tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Akibat kecelakaan ini, salah seorang pelajar mengalami luka berat di kepala dan dilarikan ke RSUD Provinsi Banten. Sementara 2 pelajar lain mengalami luka ringan. Tiba-tiba di sini benar terjadi laka lantas mobil dan motor, dan ada korban itu yang bawa motor itu cowok 1, cewek 2, anak sekolah. Jadi 3 orang. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Polsek Pabuara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, dampak anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek di Kabupaten Subang, PT KAI Daop 2 Bandung terpaksa membatalkan 4 perjalanan keberangkatan. Puluhan penumpang di stasiun kereta api Kota Bandung membuat pembatalan perjalanan. Sejak Sabtu pagi, kepadatan penumpang terjadi di loket dan pelayanan stasiun kereta api Kota Bandung. Puluhan calon penumpang terpaksa mengembalikan tiket perjalanan mereka akibat adanya pembatalan keberangkatan. Pembatalan terjadi akibat anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek di Kabupaten Subang Jumat sore kemarin. Menurut Humas Daop 2 Bandung Kuswardojo, Daop 2 Bandung terpaksa membatalkan 4 perjalanan kereta api, yakni KA Parahyangan Bandung Jakarta, KA Malabar Bandung Malang, dan KA Harina Bandung Semarang. Sementara hari ini kami membatalkan 4 perjalanan kereta, yaitu 2 perjalanan Parahyangan dan juga ada perjalanan KA Malabar dan KA Harina. Calon penumpang yang terlanjur membeli tiket pun terpaksa harus mengganti moda transportasi lain. Mungkin saya akan alih transportasi ya, karena hotel udah di booking, semuanya udah di booking ya. Mungkin alih transportasi atau mungkin pesan tiket lain, karena saya belum atur. Sebelumnya kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Jakarta anjlok di stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Usai dilakukan perbaikan dan proses normalisasi, Sabtu siang jalur ini sudah mulai dibuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sabtu pagi, ratusan calon penumpang kereta jarak jauh rela antri panjang berjam-jam demi melakukan pembatalan hingga penjadwalan ulang tiket kereta di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sementara itu, puluhan penumpang di stasiun kereta api Bandung juga membatalkan perjalanan jarak jauh mereka karena belum selesainya proses evakuasi dari kereta api Argo Bromo Anggrek di Kabupaten Subang yang anjlok. Antrean calon penumpang kereta mengular cukup panjang di loket stasiun kereta Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejak pagi hingga Sabtu siang, calon penumpang terus berdatangan untuk membatalkan tiket perjalanan jarak jauh mereka. Pembatalan tiket dilakukan akibat anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek di perlintasan emplasemen Stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan beberapa penumpang kecewa karena tidak mendapatkan informasi terkini terkait jadwal kereta mereka yang dibatalkan. Seharusnya pembatalan itu diinformasikan sebelumnya. Nggak berangkat jadinya. Oh, jadinya nggak berangkat? Iya. Rencananya mau kemana, Mas? Ke Semarang. Ke Semarang. Gimana, Mas, masa terganggu pada kondisi seperti ini? Iya, sebetulnya kalau terganggu ya pasti terganggu. Anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek membuat 22 jadwal keberangkatan dan 26 jadwal kedatangan di stasiun Pasar Senen terpaksa dibatalkan.
Sementara itu, antrean penumpang yang ingin membatalkan tiketnya juga tampak di loket stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Pengembalian tiket penumpang akan diganti 100% oleh pihak PT KAI Daob 2 Bandung. Akibat belum selesainya perbaikan rel kereta di Subang, Daob 2 Bandung membatalkan 4 perjalanan kereta api, yakni kereta Parahyangan rute Bandung-Jakarta, kereta Malabar rute Bandung-Malang, kereta Harina rute Bandung-Semarang. Normalisasi jalur akibat rintang jalan di Pageden Baru Subang hingga kini masih terus dilakukan oleh tim Daob 3 Cirebon. Ribuan warga berebut 2 ton apem pada upacara adat tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo yang berlangsung di Dusun Wonolelo, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Warga percaya berkah akan melimpah jika berhasil mendapatkan apem yang telah didoakan oleh pemuka agama Islam setempat. Rebutan apem yang merupakan rangkaian upacara adat tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo ini digelar di pelataran Dusun Wonolelo, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Antusiasme warga untuk mendapatkan kue apem yang disebarkan dari atas menara setinggi 10 meter begitu tinggi. Ribuan apem seberat 2 ton ini disebarkan petugas ke segala arah. Mereka saling berebut serta dorong-dorongan dengan warga lainnya. Selain disebar dari atas menara, ribuan apem dalam bentuk gunungan juga disebar dari atas panggung oleh tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pejabat setempat. Dalam waktu tidak sampai 15 menit, gunungan apem pun ludes. Dapat berkah, Pak. Ya, berkah yang seperti apa, Mbak? Ya, rezekinya lancar, usahanya lancar, tambah maju. Ya. Ada penyebaran apem di sana. Iya. Di situ. Bikin menarik gitu. Itu ya. Suka ngeliat seperti itu. Baru pertama kali Baru pertama kali. Dengan hadirnya saudara-saudara dari jauh dan utamanya juga di warga Wonolelo ini menunjukkan semangat untuk persaudaranya tinggi. Dan ini modal untuk pembangunan. Mudah-mudahan kita bisa lestari dan manfaat untuk masyarakat luas. Sebelumnya 2 ton apem ini dikirap keliling kampung oleh puluhan santri dan pemuka agama Islam. Selain apem, beberapa pusaka dan barang peninggalan Ki Ageng Wonolelo yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di kawasan lereng Gunung Merapi juga ikut diarak. Upacara adat ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia berupa rezeki, kesehatan, keselamatan, dan ketentraman serta memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pembacaan tuntutan kasus mutilasi di Pengadilan Negeri Serang berakhir ricuh. Warga yang tidak kuasa menahan emosi dengan pembacaan tuntutan melempari terdakwa dengan botol dan sendal. Sidang pembacaan tuntutan atas kasus mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten berakhir ricuh. Keluarga korban melempari terdakwa dengan botol usai mendengar pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Usai hakim mengetok palu, warga yang tak kuasa menahan emosi berusaha melempari terdakwa dengan berbagai benda. Ayah korban yang geram menyaksikan persidangan ingin terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati, yakni dihukum mutilasi. Sementara kuasa hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kami menghormati dan apresiasi terhadap jaksa penuntut umum sudah objektif
sudah mempunyai rasa keadilan dan itu sesuai dengan harapan keluarga korban menuntut Mulyana dengan pasal 340 hukuman mati. Diketahui terdakwa Mulyana didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan mendapat tuntutan hukuman mati. Pemirsa, dua kelompok pemuda tawuran dengan anak panah, batu, dan petasan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi pun telah mengumpulkan bukti video amatir untuk membantu proses penyelidikan. Warga merekam aksi tawuran dua kelompok pemuda Kelurahan Layang dan Sapiria di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kelompok saling serang dengan busur anak panah, petasan, dan batu. Mendapat laporan, polisi datang ke lokasi membubarkan aksi tawuran. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tawuran ini. Sejumlah personil polisi disiagakan di lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya tawuran susulan. Berdasarkan video amatir, polisi masih mengidentifikasi pelaku tawuran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbani, Ainus melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kota Bengkulu tewas di tangan anak perempuannya yang baru berusia 18 tahun. Korban dianiaya saat sedang sholat dengan ulekan cobek dan senjata tajam. Tangis dua bocah ini pecah saat melihat ibunya telah tewas di tangan kakak perempuannya. Mereka ingin membangunkan ibunya, namun dicegah oleh warga. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan otopsi. Kasus pembunuhan ibu oleh anak kandung yang membuat warga Panorama Kota Bengkulu heboh terungkap setelah pelaku berlari keluar rumah. Kepada tetangga, pelaku mengaku telah membunuh ibunya yang tengah menunaikan ibadah zuhur dengan ulekan dan senjata tajam. Sebelum ditangkap, pelaku juga sempat menitipkan kedua adiknya kepada tetangga. Tak lama berselang, polisi menangkap pelaku. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, terus sudah kita bawa ke Polres sekarang. Untuk pelaku sendiri ini informasinya memang memiliki kartu kuning? Untuk itu masih kita selidiki. Informasi yang kita dapat dari warga sekitar sudah pernah dirawat. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan dan kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi tangkap pelaku pembunuhan pelajar sekaligus anggota Paskibra di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku pembunuhan merupakan tetangga korban. Polisi yang melakukan penyergapan akhirnya berhasil menangkap YS di rumah kerabatnya bersembunyi di kolong tempat tidur. Ini kau. Warga yang geram berusaha menghakimi pelaku namun dihalangi petugas kepolisian. Motif pelaku diduga ingin menguasai ponsel dan sepeda motor milik korban atau mau memperkosa korban. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan polisi untuk mengungkap motif pelaku pembunuhan. Saat sekarang ini tersangka sedang dalam proses pemeriksaan untuk mendalami motif pelaku melakukan perbuatan tersebut. Sebelumnya korban ditemukan tewas ditemukan pegawai kebun terkubur di dalam lubang bekas galian alat berat di areal perkebunan kelapa sawit Desa Taluk. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk selanjutnya diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pelaku dikenali merupakan tetangga korban berinisial YS yang sudah memiliki istri. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ainus melaporkan. Pemirsa, 4 buruh proyek terjebak di dalam bak penampungan air di Banjar Sri Batu, Desa Panglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Sempitnya pintu bak penampungan menyebabkan petugas kesulitan untuk mengevakuasi korban.
Kalau tandunya pakai tandu baru enak. Nikitan bisa nggak? Tim SAR gabungan harus bekerja keras mengeluarkan 4 buruh bangunan yang terjebak dalam bak penampungan air sedalam 2,5 meter. Sempitnya lubang bak penampungan membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Keempat buruh bangunan itu diketahui terjebak saat akan membuka tiang penyangga bekas galian. Petugas akhirnya berhasil mengeluarkan satu persatu korban. Mengetahui korban berhasil dievakuasi, keluarga korban pun histeris. Peristiwa yang terjadi di Desa Pengelumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Berawal saat korban masuk ke dalam bak penampungan untuk membongkar tiang penyangga. Namun setelah 1 jam ketiganya tidak kunjung naik ke permukaan. Korban keempat pun menyusul dan ikut terjebak. Beruntung bantuan segera datang. Petugas bergegas membawa keempat korban ke RSUD Bangli. Dari hasil pemeriksaan medis, 3 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban berhasil diselamatkan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Widadarma, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang anak tenggelam saat membuat video konten di Sungai Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian akhirnya menemukan jenazah kedua korban pada sore dan malam hari. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Rescue Damkar, BPBD, relawan, dan TNI Polri berupaya mencari keberadaan 2 anak remaja wanita bernama Gisela dan Rira. Remaja berusia 14 tahun dilaporkan tenggelam di sungai daerah Petuk Ketimpun, Palangkaraya, Sabtu siang saat membuat konten ulang tahun. Tim SAR gabungan dibantu warga setempat akhirnya menemukan jenazah Gisela tak jauh dari titik awal korban tenggelam pada sore hari. Sementara jenazah Lira ditemukan pada malam hari. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Kalau menurut keterangan Lira inilah yang sempat mau menolong si Gisel ini, tetapi kalah badan ya, kalau di dalam ilmu pengetahuan SAR itu sudah menyalahi, tetapi refleks saja dia merasa sebagai seorang teman. Kasus tenggelamnya 2 siswi SMP ini kini tengah ditangani petugas kepolisian dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seorang pria nekat mencuri sepeda motor milik korban kecelakaan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pelaku yang berpura-pura menolong ternyata mencuri dan terekam kamera pengawas di puskesmas. Seorang pria berjaket dan bertopi membawa sepeda motor keluar dari area puskesmas Cengkareng terekam kamera pengawas. Belakangan diketahui motor yang dibawa pria bernama Indra itu milik korban kecelakaan yang tengah mendapat penanganan medis di puskesmas Cengkareng. Korban menyadari sepeda motornya tidak ada di puskesmas, melapor kejadian tersebut ke Polsek Cengkareng. Unit Reskrim Polsek Cengkareng pun bergerak cepat dan menangkap pelaku di kawasan pintu air Cengkareng saat akan menjual motor korban. Sebelumnya pelaku berpura-pura menolong korban yang berkendara sepeda motor terlibat kecelakaan di kawasan Cengkareng. Korban yakni ayah dan anaknya dibawa ke puskesmas Cengkareng. Saat korban mendapat perawatan, pelaku pamit dengan dalih hendak memikirkan motor korban dan menitipkan kunci pada petugas keamanan. Ternyata pelaku membawa motor korban. Waktu dia bawa kabur itu setelah korban masuk ke UGD, kemudian tidak lama kemudian korbannya mau pulang, ternyata motornya sudah tidak ada tempat yang awal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP, pencurian ancaman hukuman 7 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada Jumat malam. Warga setempat pun diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 6 hingga 7 km. Meletus lagi.
Lewotobi meletus lagi. Gunung Lewotobi lagi-lagi di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi Jumat malam. Erupsi terjadi pukul 20:48 waktu Indonesia Tengah dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan ketinggian kolom abu mencapai 18.000 meter yang disertai awan panas 5 km. Erupsi disertai suara gemuruh kuat terdengar di pos pantau Gunung Api Lewotobi lagi-lagi. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi lagi-lagi dihimbau untuk memakai masker guna menghindari bahaya abu vulkanik. Karena Gunung Lewotobi meletus, jadi kami abu kena semua di Kabupaten Sika ini. Jadi harap pemerintah harus kasih kami bagi masker. Dan untuk membersihkan jalan ini siram air. Nah, rumah-rumah juga kena abu. Lalu di jalan-jalan di gang-gang pun juga kena abu tebal ini. Jadi kami minta bagikan kami masker. Status Gunung Lewotobi kini berada pada level 4 atau awas. Warga pun diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 hingga 7 km.